Sesaat lagi Anda akan menyimak Bincang Psikologi Keluarga. Bagi Anda yang pagi hari ini akan menyimak melalui di Facebook ya, silahkan bisa juga untuk menyampaikan pertanyaan Anda, respon Anda dari bahasan kita melalui chat di live fanpage Facebook NKFM kita pagi hari ini. Saya sapa Pak Wasmin dan Ibu Lilis yang sudah bersama dengan kita pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Wasmin, Bu Lilis. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar baik, sehat-sehat Pak Wasmin, Bu Lilis. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Masya Allah. 3 bulan kita tidak siaran bersama Pak Wasmin, atau lebih bahkan. Alhamdulillah bisa jumpa dan menyapa kembali Bapak. Alhamdulillah, kita lanjutkan bahasan kita Pak Wasmin, Bu Lilis, mendampingi anak mengenal diri bagian yang ke-8. Insya Allah sahabat MG yang mengikuti dari seri pertama sampai ke-7, catatannya boleh dibuka kembali, disiapkan, dan kita akan lanjutkan poin-poin bahasannya. Silakan Pak Wasmin, Bu Lilis. Ya, ini dalam tema ini kita dipandu oleh 15 pertanyaan ya, Kang Purwa. Siap, betul. Jadi sahabat-sahabat yang belum punya, waktu itu sudah kita kirim, yang meminta, yang belum punya bisa menghubungi ke 0811225002. Nanti kita kirim 15 pertanyaan memandu untuk anak, bahkan bukan hanya anak, karena banyak orang tua yang sampai sekarang pun belum menemukan dirinya. Iya betul. Nah, ini jadi pertanyaan penting sekali. Dalam satu jawab pertanyaan saja kita orang tua masih suka ngahuleng, istilah Sunda. Kalau istilah Indonesia masih kadang-kadang teng gitu, ngelamun gitu. Iya ya. Apa yang membuat saya bahagia dalam hidup saya ya? Seandainya saya diberi sesuatu di depan gitu. Kan suka dulu zaman dulu, seandainya ada lampu Aladin, mintalah satu permintaan gitu. Itu rata-rata permintaannya berhubungan dengan finansial. Dan ketika dihadirkan, apakah betul itu yang membuat kita bahagia gitu. Nah, kita di usia kita yang sudah mulai agak beranjak dewasa, kadang-kadang faktor kebahagiaan sudah mulai lebih advance ya. Kalau kebahagiaan anak kecil kan dapat permen gitu ya. Masih berupa materi-materi gitu ya. Tapi kalau udah semakin dewasa, apalagi sudah mulai berumur, mulai menjelang senja, wah itu sudah beda lagi definisi kebahagiaan gitu kan. Nah, makanya ini pertanyaan yang luar biasa. Kemarin sudah bahas ke yang ke-7, 8 ya. Yang ke-7 apa Bu Lis ya? Yang ke-7 kemarin Pak Wasmin. Iya, kemarin. Boleh dibaca. Yang ke-7 apa Kang Purwa? Ada sudah dapat ya Kang Purwa ya? Saya sudah dapat. Pertanyaan ke-7 itu adalah apa arti? Apa arti sukses untuk saya? Apa arti sukses untuk anak kita? Mulai kita bantu anak kita mendefinisikan sukses itu apa gitu. Yang kemarin sudah kita bahas, rata-rata arti kesuksesan masih berhubungan dengan faktor-faktor yang sifatnya finansial. Ya tetap nggak masalah, tapi harus ada tambahan-tambahan. Setelah itu baru pertanyaan ke-8 yang menjawab apa arti bahagia, apa redaksi kalimatnya, apa yang membuat saya bahagia, apa yang membuat saya yang ke-9-nya nyambung kebalikan, apa yang membuat saya tidak bahagia. Kemarin sudah bahas agak panjang di itu ya, di 2 itu, arti kesuksesan dan arti kebahagiaan. Dan hari ini apa yang membuat saya tidak bahagia? Kan gampangnya apa yang membuat saya bahagia? Kalau tidak itu didapat, otomatis tidak bahagia. Enggak juga ya, enggak juga. Kadang-kadang misalnya arti kebahagiaan saya bahagia kalau saya bahagia kalau bisa lulus sarjana misalnya gitu. Berarti kalau nggak lulus sedih dong. Ada juga yang enggak gitu. Ya kalau sarjana itu bahagia, kalau nggak sarjana ya biasa aja. Ada. Apa yang membuat saya bahagia kalau bisa lulus sarjana? Apa yang membuat saya sedih? Yang membuat saya sedih kalau saya tidak lulus sarjana, orang tua saya sedih. Iya. Berarti kan faktor kesedihannya bukan masalah nggak lulus sarjananya gitu. Mengecewakan orang tua. Tapi mengecewakan orang tua. Jadi ada faktor orang tua di situ yang cukup menjadi. Nah ini udah di share ya, Kak?
Betul. Iya, sahabat-sahabat yang Saya bantu share yang lihat di Facebook jadi bisa yang melihat lihat di juga Pak Facebook ya. ini sudah di-share ya. Ini Ya. nomor 9 dan 8 nampaknya berhubungan tapi juga kadang tidak berhubungan ya. Yang 8, apa yang membuat saya bahagia? Pencapaian-pencapaian apa yang membuat saya bahagia gitu. Nah, kemarin faktor kebahagiaan kita definisikan lebih daripada hanya tercapainya kesuksesan ya. Sudah kita tambahkan faktornya adalah purpose. Kita nggak bahas ulang biar nanti sahabat bisa kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, yaitu yang ke-9 dan 10 ya sekarang ya. Iya, iya. Betul. Apa yang membuat saya tidak bahagia ya? Banyak orang sering tidak bahagia tapi tidak mendefinisikan, tidak bisa mendefinisikan kenapa ya saya sedih gitu ya. Apa sih yang membuat sering saya sedih gitu. Ya. Ya, apa kira-kira? Apa yang membuat sering saya sedih? Apa yang membuat anak-anak sedih gitu. Kita juga ke anak-anak apalagi yang kecil itu kita juga mulai memperkenalkan kecerdasan emosi ya, Bu Lis ya. Salah satu contohnya apa? Bu Lis memperkenalkan kecerdasan emosi kepada anak-anak. Kecerdasan emosi itu bisa kita ajarkan kepada anak-anak minimal 2 tahun Pak Wasmi. Biasanya yang pertama yang paling mudah adalah mengenal ekspresi wajah. Jadi dia tuh harus tahu gitu kalau misalnya di ekspresi wajah itu ada gembira, ada sedih, ada senang, ada kaget, ada marah, ada jijik. Nah itu kita perkenalkan sehingga di anak tahu dia akan membaca orang misalnya kalau ekspresinya begitu berarti orang itu sedang gembira. Termasuk dia juga bisa mengekspresikan karena orang Indonesia itu kadang sulit untuk mengekspresikan emosi itu. Kenapa? Karena tidak dilatih di kecil. Dari kecil. Bahkan anak yang sedang mengekspresikan emosi malah dilarang ya. Jangan nangis, kamu laki-laki. Laki-laki nangis. Pantang laki-laki menangis. Cengeng gitu. Nah, akhirnya yang terjadi padahal sebenarnya nggak apa-apa loh kalau misalnya emang kita merintih kepada Allah, merasa ini nangis nggak apa-apa. Nah, malah nanti nggak bisa berdoa kepada Allah. Nanti jadi imam yang ayat-ayat kan beberapa ayat itu ada diekspresikan seorang imam yang terisak-isak itu bentuk ekspresi. Hanya terisak-isaknya jangan kelamaan, ada jamaah yang terganggu juga. Karena kalau misalnya kita tanya, Ibu kondisinya saat ini apa yang dirasakan? Misalnya nggak enak hati. Nah, enak hati itu apa? Apakah takut? Apakah lagi sedih? Apakah lagi kecewa? Apakah tidak berdaya? Atau apakah lagi cemas? Nggak tahu biasanya. Ya semuanya, nggak yang paling dominasi sekarang gitu. Nah itu kadang juga, nggak termasuk mungkin yang kadang tidak bahagia, tapi ketika ditanya apa, bingung juga. Apa ya yang membuat saya tidak bahagia gitu. Ya, ini membantu anak mengenali apa yang membahagiakannya dan apa yang membuat dia sedih. Ini pertanyaan ke-9 ya. Terutama kemarin misalnya contoh di daycare anak langit ya. Ada anak daycare yang apalagi kalau hari Senin ya habis libur. Biasanya diantar itu dalam kondisi nangis. Nangis meskipun beberapa menit kemudian setelah di tempat di anak langit ya bisa tersenyum lagi. Tapi ini anak emang unik ya, nangisnya ngejawab tapi dengan dalam waktu singkat tersenyum gitu. Oh gitu. Jadi dia bermain, gitu ya, Pak? dia pintar sudah bermain peran. Jadi pas ditanya kenapa sedih, kenapa nangis, iya tadi disuruh pakai baju pendek, ketiaknya kemana-mana, jadi malu. Pas dikonfirmasi ke ibunya, makanya di dalam Islam itu kan harus ada check and recheck ya, tabayun namanya. Tabayun ya. Pas saya tanya ke ibunya, Bu gimana itu? Iya Bu, itu teh ya ke sekolah teh pengen pakai baju yang pendek, ketiaknya kemana-mana. Kan saya ibu jadi terus udah gitu nggak mau pakai kaos dalam terus bawahnya kemana-mana kan nggak enak Bu, dia kan ada anak laki-laki di tempat ibu. Beda banget ya antara. Jadi waktu dengar dari dia seolah dipaksa pakai baju tank top gitu. Pasti konfirmasi ke ibunya, ternyata justru malah dia yang pengen baju tank top. Tapi gitu. sekarang lucu anaknya itu gini, kalau ada yang nangis, jangan nangis. Nanti kalau sudah nangis tersenyum ya. Nasihat. Dia bilang gitu ya. Nasihat ke teman-temannya yang nangis gitu. Lucu. Ya itu emang kita peragakan gitu, ketika nangis kita kasih wajah nih, kalau kamu lagi nangis wajah kamu itu gini nih. Gitu. Kalau lagi senyum wajahnya gini. Salah itu kebalik. Kalau lagi senyum gini. Ya, Sama. kamu milih mana? Senyum, gembira atau nangis sedih gitu.
senyum gitu. Oh. Iya, makanya senyum. Jadi kita perkenalkan ada dua istilah tadi itu ke anak umur 2 tahunan ya dia. Ya. 2 tahun ya. Sedih wajahnya gini. Dan itu harus dilatih senyum Dilatih. itu. Saya dulu terinspirasi banget ya Pak Wasmin ketika SMA itu ikut pesantren kilat, terus saja bilang katanya dengan sodakoh juga kalau nggak punya uang dengan sodakoh juga dengan senyum itu juga bagian sodakoh. Nah akhirnya saya itu aja Pak sering tersenyum sampai kalau sendiri kata teman saya kok kayak yang senyum sendiri. Nah itu ternyata teman-teman tuh berkesan dan enak ya ketika saya senyum. Nah ketika waktu kenalan di kuliah di Johari Windows, ternyata mereka itu melihat diri saya itu diri yang sering tersenyum gitu, dan mereka ternyata seneng loh Pak Wasmin. Asik gitu. Ya, mari kenali sahabat-sahabat juga. Baik. Ini untuk orang tua, apa yang membuat kita sedih? Apa faktor yang membuat kita sedih? Apa yang membuat kita marah? Nah, saya juga kadang gitu Kang Purwa. Kan marah tidak bahagia Kang Purwa. Capek marah itu ya. Apa sih yang membuat saya marah? Ternyata sudah ketemu sekarang Kang Purwa. Kalau aturannya nggak jelas, tidak ada konsekuensi. Nah, kalau ada konsekuensi, tinggal eksekusi. Tiba-tiba saya nggak marah loh Pak Wasmin. Tapi kalau nggak ada, itu biasanya saya kepancing gitu. Ini orang kok nggak ngerti-ngerti, udah dikasih beberapa kali gitu. Dan biasanya muka saya emang kelihatan muka tiba-tiba kerung gitu ya, nada tinggi gitu. Nah, dengan saya mengetahui, oh iya sekarang lebih enak. Berarti kalau belum ada, kalau saya mau kepancing, oh aturannya belum jelas. Karena emang beberapa aturan jelas, ada konsekuensi, tinggal eksekusi aja, nyantai. Nah itu, jadi harus temukan ya, belajar Pak Wasmin ya. Nah, ini bagian kecerdasan emosi ya. Betul, jadi secara tidak langsung jika orang tua mendampingi anak untuk mengenali apa yang membuat anak tidak bahagia, bisa contoh aja langsung, misalnya habis sholat subuh, setiap sholat subuh diusahakan kan ada kultum atau apa ya, 5 menit bergiliran aja, ibu, bapak, anak kalau yang sudah agak gede gitu ya, sudah SMP atau SMA, suruh kultum aja. Nah mungkin ada di sela-selanya untuk ngasih tahu, untuk ngobrol. Hari ini kita temanya apa yang membuat saya sedih atau membuat saya tidak bahagia gitu. Kamu tidak bahagia kalau apa? Kalau ada dapat apa atau kehilangan apa atau ada peristiwa apa. Nanti anak jawab tuh, aku tidak bahagia kalau dilarang, aku tidak bahagia kalau nggak tercapai tujuan, misalnya apa, ini aku tidak bahagia kalau orang tua ribut terus. Nah kayak gitu, biarkan dia mengekspresikan tuh, biar mulai menemukan definisi-definisi tidak bahagia. Karena celaka banget ya, kita tidak dalam hidup yang sekali-kalinya ini tidak tahu apa faktor yang membuat kita bahagia dan tidak tahu apa yang membuat kita tidak bahagia. Betapa jolimnya kita terhadap diri sendiri ya. Kita selama ini sibuk disuruh memperhatikan orang lain, tapi kita tidak memperhatikan diri sendiri. Untuk membahagiakan orang lain, sementara lupa diri sendiri tidak dibuat bahagia. Padahal yang mendukung, menolong diri kita sendiri adalah ya diri kita gitu. Yang karena yang bisa kita kontrol adalah diri kita sendiri. Nah ini kalau untuk filmnya rekomendasinya Inside Out ya Pak Wasmin ya. Karena ada diterangkan, oh ini misalnya yang tidak bahagia, ternyata di otak kita tuh ada misalnya tadi rasa sedih gitu ya, rasa senang, rasa jijik, rasa khawatir ya Pak Wasmin. Itu asik loh filmnya. Iya. Termasuk bagaimana konflik-konflik dalam diri sendiri itu tergambarkan di film itu ya. Film Inside Out. Boleh nanti orang tua dengan anak nobar ya, nonton bareng di rumah. Kan sekarang kita mengurangi untuk keluar dulu ya, karena emang vaksin sedang berjalan. Di rumah dengan tetap ada quality time, menonton bareng, boleh diselingi dengan jagung beledug, popcorn gitu ya, atau yang lainnya. Kalau saya sih biasanya sama anak-anak sama keluarga itu pakai infocus, terus kita pasang layar, jadi kayak layar tancap Kang Purwa. Iya betul. Kemarin yang terakhir kita menonton The Moon. The Moon, itu bagus. Korea ya? Ya, Disney. Oh Disney ya. Siap. Alhamdulillah. Ini jadi aktivitas yang bisa dipilih juga dengan anak-anak
nonton film bareng, terus dibahas. Tadi ceritain apa sih filmnya? Mungkin gitu Nah, ya? itu. Review, ada Iya. review film. Ya, Itu anak ngobrol. itu karena sedih gitu ya, tidak bahagia. Coba kamu Heeh. sebutkan apa yang membuat kamu tidak bahagia. Nah, Ah. biasanya orang nggak spontan loh mikirin dulu. Harusnya sih kalau berkaitan dengan emosi harusnya spontan ya. Gitu. Siap. Baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Ini baru segmen pertama dan masya Allah ya, Pak Bu. Ternyata pertanyaan-pertanyaan seperti ini bisa membantu untuk menggali lebih dalam apa yang ada dalam diri kita. Masya Allah. Ini pertanyaan kita apa hari ini ya, sahabat MG, yang baru dibahas adalah apa yang membuat kita tidak bahagia. Coba. Ditulis sahabat MG. Boleh berlatih Iya. ya ditulis. Ditulis terus di ini ya dikirim ya kan. Nah, betul. Coba. Coba Latihan dikirimkan. mengekspresikan ya, nggak apa-apa. Betul. Misalnya ini kan aib saya, ini mah bukan aib, ini mah lagi belajar, lagi latihan. Gitu. Iya, kalau misalnya tidak mau disebut nama ya sebutlah sahabat hamba Ya Allah. NN aja gitu. Siap. Boleh ya sahabat MG, coba apa hal yang membuat Anda tidak bahagia? Karena biasanya kalau coaching atau ngobrol dengan Pak Wasmin, Bu Lilis itu ditanya, benar karena itu? Kayaknya bukan karena itu deh. Suka malu sendiri jadinya. Karena pertanyaannya jadinya lebih deep, lebih dalam. Coba sahabat Emi silahkan, Anda bisa jawab pertanyaan kita pagi hari ini adalah apa hal yang membuat kita tidak bahagia, atau mungkin juga anak kita tidak bahagia. Boleh Anda ceritakan ya, kita bisa sharing pagi hari ini bersama Pak Wasmin dan Bu Lilis. Yang menyimak di live fanpage Facebook MKFM ada Abu Faris. Wah, Masya Allah, ini juga menyimak Pak Wasmin, Bu Lilis. Abu Faris ini narasumber program Raih Mimpi MKFM tiap hari Jumat malam. Beliau juga berkomentar, sehat berkah selalu Pak Wasmin dari Bu Lilis. Kemudian ada Ibu Yani Wiyaryani. Alhamdulillah Pak Wasmin, Bu Lilis, saya izin menyimak di Facebook sambil sarapan. Wah, terima kasih. Ini Alhamdulillah. Abu Faris kalau nggak salah saya pernah konsultasi beliau tentang audionya kok enak waktu di MG apa. Oh, iya, Ternyata iya. luar biasa nasihatnya. Betul. Kan yang mahal itu nggak penting, yang penting pas gitu. Iya, betul. Matur nuhun. Alhamdulillah. Kemudian Bu Yani juga bergabung nih Pak Ibu. Alhamdulillah. Kalau Ibu mah paling tidak bahagia kalau disuruh nggak mau. Oh, yang membuat tidak bahagia itu kalau disuruh terus nggak mau. Wah, itu Anak pasti. kayaknya ya. Kalau anak disuruh nggak mau itu Nah, dia itu. nggak bahagia ya. Ya pasti. Baik, nanti kita bahas sahabat MG beberapa sharing dari Anda. Sudah ada yang bergabung juga di WhatsApp. Nanti kami bahas selepas kita jeda dulu Pak Wasmin, Bu Lilis ya. Siap. Dan informasi untuk penerimaan sekolah Anak Langit atau alias Anak Langit Islamic Elementary School ini sudah dibuka kembali sahabat MG. Informasi lengkapnya adalah silakan nanti Anda bisa daftarkan putra dan putri Anda untuk bersekolah di Anak Langit Islamic Elementary School, sekolah dasar yang didirikan oleh pasangan pedagog dan psikolog yang mengadopsi kurikulum Singapura untuk sains dan bahasa Inggrisnya, juga sekolah dasar Islam terpadu untuk tahfiz dan pembiasaan akhlak. Silakan daftarkan putra dan putri Anda sahabat MG untuk tingkat SD atau Anak Langit Islamic Elementary School dengan menghubungi ke nomor WhatsApp di 0811225002 0811225002. Kami kembali untuk Anda selepas informasi berikut ini.